Assalamualaikum. Halo adik-adik, hari ini kita belajar di rumah lagi untuk menghindari penyebaran COVID-19. Di video ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Dulu di SD kita sudah pernah belajar pangkat 2, pangkat 3, bahkan di kelas 7 pun kalian sudah mempelajarinya. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Adik-adik, mungkin kalian bertanya, untuk apa sih aku belajar bilangan berpangkat? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ketemu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dalam hitungan besar sekali angkanya, maka disederhanakan dalam bentuk pangkat. Contohnya, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya dibulatkan ke angka 300 juta meter per detik. Nah, tidak mungkin kan kita menuliskan angka 300 juta? Maka, kecepatan cahaya disederhanakan dalam bentuk pangkat menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Baik adik-adik, kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat didefinisikan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, dan A sebanyak N. A disebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut pangkat. Perhatikan contoh berikut ini adik-adik. Yang pertama, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 5, karena 4-nya sebanyak 5 kali. Contoh yang kedua, 9A kali 9A kali 9A sama dengan dalam kurung 9A pangkat 3. 9A ini harus ada di dalam kurung, karena 9A itu sebagai bilangan pokok. Contoh yang ketiga, 2 per A kali 2 per A kali 2 per A kali 2 per A sama dengan 2 per A pangkat 4. Nah, ini adalah contoh tentang definisi bilangan berpangkat. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan pada tanda hasil perpangkatan. Bilangan pokok positif. A jika dipangkatkan bilangan bulat ganjil maupun genap, maka hasilnya tetap positif. Perhatikan contoh di bawah ini. Hitunglah nilai 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 5. Dari soal ini menunjukkan bahwa angka 4 merupakan bilangan genap dan angka 5 merupakan bilangan ganjil. Bagaimana dengan hasilnya? Kita hitung bersama-sama. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Dari kedua contoh di sini menunjukkan bahwa 4 bilangan genap, 5 bilangan ganjil, hasilnya sama-sama positif. Sekarang kita lanjutkan pada bilangan pokok negatif. Bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan bulat genap, maka hasilnya positif. Bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya negatif. Perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah min 3 pangkat 4. 4 adalah bilangan genap. Bagaimana hasilnya? Kita hitung bersama-sama. Min 3 pangkat 4 sama dengan min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Kita lihat hasil perkalian tandanya. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi
Min 3 pangkat 4 sama dengan positif 81. Berikutnya contoh yang kedua. Min 4 pangkat 3. 3 adalah bilangan ganjil. Hasilnya adalah min 4 pangkat 3 sama dengan min 4 kali min 4 kali min 4. Bagaimana perkalian tandanya? Negatif kali negatif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Jadi, min 4 pangkat 3 sama dengan min 64. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 5 pangkat 6. Sifat yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya, 6 pangkat 5 bagi 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 6 pangkat 2. Kita lanjutkan pada sifat yang ketiga. A kali B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Perhatikan contoh berikut ini. 8 kali 5 dalam kurung pangkat 4 sama dengan 8 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Sebenarnya contoh ini ada cara lain untuk mengerjakannya, cara yang biasa, yaitu 8 kali 5 dihitung terlebih dahulu karena ada di dalam kurung. 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi 8 kali 5 dalam kurung 4 sama dengan 40 pangkat 4. Sifat yang keempat, A bagi B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N bagi B pangkat N. Contohnya, 5 bagi 3 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 4 bagi 3 pangkat 4. Contoh yang kedua, 6 bagi 3 dalam kurung pangkat 5 sama dengan 6 bagi pangkat 5 bagi 3 pangkat 5. Nah, sebenarnya ini pun juga bisa dihitung dengan cara biasa, yaitu 6 dibagi 3 dulu dikerjakan, baru dipangkatkan 5. Lanjut pada sifat yang kelima. A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya, 6 pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 3 kali 4 sama dengan 6 pangkat 12. Kita lanjutkan pada poin C, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana bisa A pangkat 0 sama dengan 1? Perhatikan contoh berikut ini. Untuk membuktikan A pangkat 0 sama dengan 1, itu ada dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan sifat yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat, dan juga menggunakan cara biasa. Contohnya, 5 pangkat 2 bagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 0. Sedangkan dengan cara yang biasa, 5 pangkat 2 bagi 5 pangkat 2 sama dengan 25 bagi 25 sama dengan 1. Jadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. Maka dari itu A pangkat 0 sama dengan 1. A berapapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0 maka sama dengan 1. Masuk pada poin D, yaitu pangkat bilangan negatif.
Yang pertama, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Paham ya adik-adik? Yang kedua, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Contohnya, 1 per 12 pangkat min 2 sama dengan 12 pangkat 2. Adik-adik, kita sudah pelajari tadi tentang definisi bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat, pangkat 0, dan pangkat negatif. Ini tiba saatnya kita untuk latihan soal. Latihan soal ini kalian kerjakan masing-masing secara mandiri di rumah kalian masing-masing. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang bentuk pangkat. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu belajar tentang bentuk akar. Selamat belajar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.